Cerita optimis sahabat yang pernah bersentuhan langsung dengan COVID-19, baik yang sekarang menjalani isolasi mandiri, karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita optimis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada. Sekarang kita dalam program Radio Sahabat Isoman. Satu di antara mereka yang terpapar COVID-19. Dan mungkin dari cerita-cerita yang disampaikan, insya Allah akan menjadi motivasi kita, spirit kita, bahwa kita harus tetap optimis, begitu ya. Dan saya sudah tersambung dengan satu di antara sahabat yang pernah atau mungkin masih isoman ini mungkin. Tapi kalau saya lihat dari apa itu namanya, backgroundnya kelihatannya sudah di kantor ini. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Mas Jainuri ya? Krisna. Oh, Mas Krisna, Masya Allah. Mohon maaf saya sampai lupa namanya Mas Krisna. Apa kabar Mas Krisna? Sehat sekarang? Alhamdulillah sudah sehat, sudah bisa beraktivitas lagi. Terima kasih Mas Krisna sudah meluangkan waktu untuk ngobrol seputar pengalaman terpapar COVID-19 ya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang berarti langsung terasa nyaman gitu. Bisa diperkenalkan dulu Mas Krisna, dari mana ini? Ya, nama saya Krisna Yuda Pratama. Saya dari media Suara Jatim. Biro Sidoarjo. Iya, Biro Sidoarjo. Iya, yang beberapa kali juga saya pernah ketemu dengan Mas Krisna ini. Iya. Luar biasa orangnya itu. Ganteng gitu ya, tinggi besar gitu ya. Terima kasih Pak. Mas Krisna, boleh cerita dong pengalaman ketika terpapar COVID itu seperti apa ini? Cerita dari awalnya itu sebenarnya saya habis liputan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 14 Juli. 14 Juli kemarin? Itu ya, 14 Juli kemarin. Setelah itu tanggal 15-nya saya merasa badan saya kurang enak. Jadi kayak meriang, pusing. Tapi saya hiraukan itu semua. Terus ketika tanggal 15 sorenya itu kok panasnya makin tinggi sampai 40, suhunya sampai 40. Saya paksa untuk tanggal 16-nya saya kerja. Ternyata tanggal 16 sore Jumat itu udah makin parah, drop banget. Kondisinya meriang waktu itu ya? Panas dingin, meriang demam banget. gitu ya? Iya. Oke, sesudah itu? Tanggal akhirnya besoknya itu tanggal 16 itu tes antigen dinyatakan positif. Nah di situ karena saya bikin kesalahan, di rumah saya itu sebenarnya negatif semua Pak. Tapi akhirnya karena saya positif, akhirnya satu rumah itu dinyatakan positif setelah tes antigen juga. Baik, jadi pertama kali hasilnya diketahui pada tanggal 16 Juli 2021 ketika meliput di sebuah instansi Dinkes tadi ada sampaikan ya? Iya. Itu liputan apa kok akhirnya sampai terpapar? Apakah memang ada program waktu itu ada yang terpapar atau banyak orang atau bagaimana Mas Krisna? Kalau terpaparnya itu saya ngerasanya setelah keluar dari situ, setelah habis dari Dinkes, terus saya keluar, saya mungkin lagi main sama teman-teman juga. Nah itu udah merasa kayak kok gini ya badan ya, kayak aneh gitu, makan juga nggak enak. Tapi tempat terakhirnya ya di Dinkes itu. Ya, bisa jadi di Dinkes, bisa jadi di tempat lain ya, mungkin karena inkubasinya kan biasanya beberapa hari sebelumnya begitu.
Iya, iya. Baik, Mas Krisna, ketika Anda sudah hasil antigen itu kan positif nih. Terus apa yang Anda lakukan sesudahnya? Langsung satu rumah itu bapak, ibu, sama dua adik saya itu langsung saya suruh isoman, nggak boleh ada yang keluar. Dan lebih parahnya lagi di tanggal 18 sampai 19 itu sesak nafas, nggak bisa nafas sama sekali. Jadi kayak narik nafas itu berat banget lewat hidung, jadi langsung lewat mulut. Iya, Jadi iya. sempet sampai separah itu kritisnya itu. Wah, wah, wah. Ini juga nganu ya, istilah sebagai informasi juga karena masing-masing diagnosa atau gejalanya itu kan masing-masing orang berbeda gitu ya. Ada yang merasa OTG tapi hasil diagnosanya positif, ada yang mengalami fase seperti yang dialami oleh Mas Krisna. Tapi waktu itu keputusan Anda isolasi di rumah atau di mana? Isolasi di rumah dulu. Karena merasa kayak masih ringan, akhirnya memilih memutuskan untuk di rumah. Baik, kurang lebih berapa lama ketika isolasi di rumah Mas Krisna? Totalnya semua 9 hari. 9 hari sampai akhirnya dinyatakan sembuh gitu ya. Sampai dinyatakan sembuh, alhamdulillah. Baik, Setelah tes antigen pagi harinya, sorenya saya PCR. berarti kategori cepat gitu ya. Ada beberapa orang Iya, yang sampai 2 minggu, ada yang lebih begitu. Tapi mungkin kembali ke kondisi fisik masing-masing orang gitu ya. Ketika iya, Anda melakukan benar, Pak. isoman itu apa yang rutinitas apa yang Anda jalani Mas Krisna? Selama 4 hari pertama itu benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi cuma tidur, istirahat, terus makan. Makan juga nggak enak di 4 hari pertama itu. Terus ya setelah 4 harinya itu makan udah mulai normal, cuma rasa sama penciuman itu nggak bisa gitu. Jadi makan semua hambar, bau juga ya gitu. Coba ini nggak ada baunya sama sekali. Baik, Jadi kayak itu sempat berita. dapat itu nggak apa itu obat untuk isoman gitu atau sempat konsul nggak kira-kira apa yang harus saya konsumsi, apa yang harus saya minum gitu. Oh, nggak dapat, nggak dapat. Dari kantor aja yang dapat dari perusahaan. Dari kantor. Iya. Baik, tapi aktivitas ketika Anda di isoman di rumah itu kan memang apa ya bisa dikatakan di 4 hari pertama tadi Anda sampaikan bed rest gitu ya, lebih Iya, banyak di betul. kasur tidur begitu ya. Terus apa ada berubah terhadap menu-menu makanan gitu mungkin memperbanyak Oh iya, ini. iya banget. Kalau saya kemarin lebih ke buah-buahan, terus sayur juga tuh, terus daging-daging itu harus terpaksa makan karena saya nggak suka daging. Jadi kalau pengen sembuh, saran saya buat teman-teman yang lagi isoman sekarang, makan aja pokoknya. Udah, meskipun nggak ada rasa, baunya juga nggak ada, pokoknya makan. Jadi untuk ini ya supaya tubuh dapat nutrisi gitu ya. Iya, jadi biar nggak lemas. Nggak minum jamu atau obat Mas Krisna? Kalau obat, minum obat. Banyak macamnya, Pak. Obatnya itu. Baik, Mas Krisna, sepanjang yang saya tahu kalau jurnalis itu kan biasanya vaksin vaksin gitu ya mereka ya. Kalau Iya, Anda sudah vaksin belum waktu itu sebelum kena itu? Alhamdulillah sudah tanggal 8 Maret. Sudah Yang 2 kali pertama vaksin berarti sudah, untuk dosis keduanya 16 Maret. 16 Maret. Tapi Iya, masih terpapar juga. Tapi memang vaksin itu iya, bukan 100% untuk kita terkena atau enggaknya, tapi mengurangi resiko terkena begitu ya. iya. Mungkin untuk memperkuat imunnya juga. Baik. Kalau dari pengalaman selama kurang lebih 1 minggu, nggak genap 2 minggu berarti ya, 9 hari lah ya. 9 hari. 9 hari, baik. Jadi dalam 9 hari ini aktivitas memang lebih banyak di rumah, pekerjaan otomatis ya pending dulu karena kan
kesehatan drop begitu ya. Nah, apa sih yang bisa Anda istilahnya itu sampaikan kepada teman-teman yang lain yang mungkin sekarang juga lagi isoman atau lagi positif COVID-19 begitu? Ini saya mau kasih pesan buat teman-teman yang belum belum kena, jadi belum positif, jadi masih bisa beraktivitas di luar. Jangan menyepelekan masker, cuci tangan, terus pakai hand sanitizer itu penting banget buat teman-teman yang belum pernah ngerasain dan nggak mau ngerasain COVID ya gimana. Buat teman-teman yang udah isoman dan positif di rumah atau di pun sekarang, makan aja pokoknya, makan yang banyak, istirahat, terus minum air mineral, air putih itu yang banyak. Karena menurut saya air putih itu bisa gitu loh. Kalau diminumnya kita sering, jadi cairan tubuhnya nggak berkurang. Baik, perbanyak minum air putih juga begitu di rumah. Iya. Sehari sampai berapa gelas ini? Saya aqua botol tanggung itu Pak, Hmm? satu hari bisa 5 itu, 5 Yang botol. 1,5 liter itu? Bukan yang kecil. Oh, yang kecil. Di bawahnya itu yang sekitar 700-an gitu mungkin ya. Iya. Sehari sampai 15, luar biasa. Apa nggak kembung itu perut? Nah, karena mindsetnya juga ingin cepat sembuh, jadi kayak minum makan yang enak, biar cepat sembuh, ayo sembuh sembuh. Baik, Karena kalau dari mindset juga menurut saya ngaruh. baik. Kalau dalam 9 hari itu fase-fase yang terberat maksudnya dalam kondisi fisik yang benar-benar drop itu ketika apa sih di hari keberapa? Keempatnya atau apanya ini, Mas? Hari ke ke 18, tanggal 18 pokoknya. 18, 19, 20 itu parah banget ya. Iya, jadi kan Anda didiagnosa 16 Juli positif itu ya. Akhirnya di rumah kan. Berarti kurang lebih 3-4 hari sesudahnya itu berarti ya. Ya itu bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, ya di kamar ngurung diri, Baik. sholat juga sambil tidur. Iya, kalau dari contoh mungkin di sahabat-sahabat isoman yang lain itu kan kurun waktunya berbeda, ada yang cepat sembuh, ada yang relatif agak lama. Kalau dari pengalaman Mas Krisna itu apa sih yang menyebabkan orang jadi cepat pulih begitu ya, sehingga dinyatakan negatif? Kalau saya sih dari mindset kok. Jadi kayak kalau kita berlarut-larut sama kesedihan itu kayaknya pikiran kita juga makin mengolor-ngolor untuk cepat sembuh gitu. Kalau dari awal, saya dari hari pertama udah berpikiran, oke, target 1 minggu harus sembuh, gimana caranya. Di obatnya juga, itu makanan, pokoknya makan aja lah yang enak-enak. Nggak ada pantangan ya? Nggak ada pantangan alhamdulillah. Ya daging itu aja Pak. Karena nggak suka daging Iya, sapi. bukan karena pantangan tapi memang Makan. nggak suka gitu ya. Tapi sebenarnya daging kan banyak protein kan? Nah itu, Baik. paksa harus makan, mau nggak mau. Iya, luar biasa ini. Akhirnya Mas Krisna sudah kembali beraktivitas, kembali meliput berita, kembali menulis, dan juga tentunya hasil liputannya bisa diakses ini untuk sahabat-sahabat di Suara Jatim ya Mas Krisna ya. Iya, Di di mana Mas Suara Krisna? Jatim Pos Suara Jatim sama Pos. Suara Jatim Suara di Jatim. networknya. Oh, di situ ya. Ada websitenya juga kalau Anda bisa lihat di situ. Kalau untuk liputan wilayah Sidoarjo biasanya Mas Krisna yang meliput. Begitu ya Mas Krisna ya. Nggih, bapaknya. Baik. Hari ini ada agenda kemana ini Mas Krisna? Belum ada sih Pak, mungkin nanti siang ada meeting sama salah satu hotel. Baik, luar biasa. Ya, sukses selalu Mas Krisna. Salam sehat juga untuk Anda dan keluarga. Mudah-mudahan tetap semangat begitu ya. Tapi sebelum terakhir, ketika sudah sembuh gini, kira-kira Anda trauma nggak misalnya kalau geliput kemana gitu? Wah jelas Pak, trauma Pak, apalagi liputannya berkerumun gitu loh. Banyak orang gitu ya, Semua banyak wartawan. ya, wartawannya kerumun terus desek-desekan itu
Mending saya mundur di belakangnya, ngetik di belakangnya. Iya. Karena Baik. kan harus menjagalah ya Bu. Betul, harus benar-benar jaga diri begitu ya. Nggih. Iya, baik. Terima kasih Mas Krisna untuk waktunya. Terakhir ada Terima kasih. pesan untuk kita semua ini dari Anda, Mas Krisna. Ya, selalu jaga kesehatan, vitaminnya jangan sampai lupa, masker harus double, jangan sampai lepas ketika di luar, dan sanitizer juga. Jangan lupa makan yang banyak. Baik, luar biasa. Terima kasih Mas Krisna. Sukses untuk Terima aktivitasnya. kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.